Jadi setelah saya dengarkan video itu tadi, di situ ada pertanyaan, kalau Allah itu ada duluan, rohnya belakangan, berarti Allah pernah mati. Nah, kalau Allah dan roh itu sama-sama keberadaannya, berarti harus percaya Tritunggal, kan begitu. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini memberkati. Video bahasan kita kali ini. Berarti rohnya pernah tidak ada. Selain wujudnya sudah ada, rohnya belum tidak ada. Berarti Allah pernah mati. Karena pernah tidak memiliki roh. Nah, tetapi kalau dijawab itu lebih dulu rohnya, lalu rohnya siapa? Kira-kira seperti itu. Maka kalau dia menjawab firman dan roh Allah itu sama kekal dengan Allah, kalau begitu kamu percaya dengan Tritunggal. Jadi setelah saya dengarkan video itu tadi, di situ ada pertanyaan, kalau Allah itu ada duluan, rohnya belakangan, berarti Allah pernah mati. Nah, kalau Allah dan roh itu sama-sama keberadaannya, berarti harus percaya Tritunggal, kan begitu. Jadi saya melihat ya orang-orang kafir ini memandang Tuhan itu seperti memandang ciptaan Tuhan. Sehingga kalau tanpa roh, berarti Tuhan tidak bisa hidup. Sama seperti makhluknya, kalau tanpa roh, berarti makhluknya juga mati. Kira-kira seperti itu. Nah, padahal di dalam kitab orang Kristen sendiri, yaitu di dalam kitab Yesaya, ayat 5, Yesaya 46 ayat 5 kalau nggak salah itu, dikatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan, dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Jadi berdasarkan ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan itu tidak mau disamakan dengan makhluk dalam segala hal, baik perbuatannya dan sebagainya, tidak mau disamakan. Tapi apakah orang-orang Kristen tidak tahu ayat ini ya? Kita lihat dalam Yesaya pasal 46 ayat 5 yang tadi disinggung Pak Sugi. Orang Kristen tahu benar ayat itu, dan memahami dengan baik yang terkandung dalam bacaan itu. Sebaliknya Pak Sugi gagal paham, karena berpegang hanya satu ayat saja. Seharusnya disimak satu perikop. Di sini Tuhan tidak mau disamakan dengan berhala-berhala yang disembah bangsa Babel. Di situ, Tuhan nyatakan akan tetap mendukung Israel, meskipun bangsa pilihannya itu kerap mengecewakannya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan berhala-berhala itu. Jadi itulah konteks dari ayat itu. Pak Sugi telah gagal paham. Mari kita bahas mengenai pribadi Tuhan. Pertama, harus kita sepakati dulu. Tuhan mana yang akan kita bahas? Karena kita semua tahu Tuhan Kristen dan Tuhan Islam sangat berbeda, tidak sama. Tuhan Kristen sudah jelas adalah roh adanya, jadi adalah roh. Sedangkan Tuhan Islam Allah SWT adalah zat, jadi berbeda.
Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang tadi kita baca, menunjukkan dengan sangat jelas keadaan Tuhan Kristen, yaitu roh adanya. Nah sekarang kita bahas konsep Tuhan. Menurut Pak Sugi, yang menurut beliau tanpa roh, alias tidak memiliki roh. Dan tentu saja, itu adalah konsep Tuhan. Menurut Pak Sugi yang tentunya berdasarkan kitab Al-Quran yang diimaninya. Itulah keadaan Allah SWT. Mari kita bahas, benarkah Allah SWT? Tuhannya Pak Sugi tanpa roh atau sebaliknya? Tentu saja kita membahasnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran. Lalu Dia memasang tabir, yang melindunginya, dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka Dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jelas sekali, dalam Quran surah 19 ayat 17 tadi, Allah SWT mengutus rohnya kepada Maryam. Kata Jibril di dalam tanda kurung saya abaikan, karena tidak ada di dalam teks asli. Kita lihat, Al-Quran sendiri katakan, Allah SWT mengutus rohnya, dan rohnya itu, sudah pasti bukanlah Jibril. Sebagai acuan, kita lihat Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. Dalam terjemahan Pickthall ini, tidak ada tercantum Jibril. Pickthall menerjemahkan teks asli menjadi, Our Spirit, roh kami. Jadi jelas Al-Quran sendiri katakan, Tuhan punya ruh. Sehingga apabila dikatakan tidak punya ruh, berarti Pak Sugi ini sudah mengingkari kitab sucinya. Kita lihat ayat yang lain. Dan Maryam putri Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kita lihat dalam terjemahan Pickthall. Kita lihat, terjemahan Pickthall dari teks asli adalah roh kami. Artinya itu adalah roh Tuhan. Al-Quran nyatakan Tuhan di situ punya roh. Tuhan di Al-Quran memiliki roh. Tuhannya Pak Sugi terbukti memiliki roh. Dan itu kitab yang diimani Pak Sugi yang nyatakan. Mau apa lagi? Masih banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Tuhan di kitab itu memiliki roh. Jadi bisa kita katakan di sini, ternyata, Pak Sugi tidak paham Al-Quran. Jadi sangat jelas di sini, Pak Sugi tidak paham Al-Quran sama sekali. Boleh saja beliau khatam, tapi tidak paham makna sebenarnya dari bacaan itu. Percuma. Apa yang dikatakan Pak Sugi justru bertentangan dengan Al-Quran. Karena, Tuhannya Pak Sugi ternyata memiliki roh. Itu sangat jelas. Nah, kalau diartikan roh itu jadi Yesus, berarti Tuhan sekarang mati dong. Allah itu mati karena rohnya udah menjadi Yesus. Kan seperti itu. Oke, Akhi, tanggapan Akhi bagaimana? Lanjut. Jadi gini, benar apa yang Akhi paparkan, bahwa Allah itu bukan ruh, karena ruh itu memang benar adalah makhluk. Lalu kemudian, dari mana sih latar belakang orang Kristen ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah ruh? Jelas,
roh yang mereka maksud di sini adalah Roh Kudus, itu pasti. Karena satu pribadi di antara 3 pribadi Tuhan mereka itu diantaranya adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi latar belakang daripada penyembahan mereka terhadap roh itu disebabkan karena pengabaran Yesus terhadap sosok yang datang untuk menguraikan segala pengajaran yang lebih sempurna, yang akan membimbing manusia kepada seluruh kebenaran, yang kemudian Yesus sebut sebagai Roh Kudus, yang datang nanti setelah Yesus itu pergi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan seperti ini, menanggapi apa yang diimani oleh orang-orang Kristen. Kita tidak perlu mengkaji atau membantah iman mereka itu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengimani. Kalau kita memaparkan dengan Al-Quran, benar, pasti itu benar. Tapi masalahnya mereka tidak mengimani. Jadi cukup kita memaparkan kebenaran bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan melalui kitab mereka. Kalau kitab mereka juga mereka tidak imani, ya itu dari tanya mereka. Yang pasti kita sudah menyampaikan kebenaran. Jadi gini, Ahi. Di dalam Kisah Para Rasul bab 19, itu jelas kalau mereka jeli melihat dan memahami dengan akal sehat. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Itu di ayat 1. Kemudian di ayat kedua, katanya kepada mereka, ini Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Efesus saat itu. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah, ini pernyataan Paulus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi orang-orang ini menjawab bahwa belum, kami belum menerima Roh Kudus. Kami belum mengetahui Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada yang disebut sebagai Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu? Kata orang-orang ini. Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang pada zaman itu, baik itu murid-murid Yesus, ataupun orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus, itu tidak mengetahui bahwa ada yang disebut Roh Kudus. Karena memang pada saat Yesus menyatakan akan datang Roh Kudus, itu hanya segelintir orang yang mendengarkan itu. Bukan semua orang yang ada di sekeliling Jazirah Israel pada saat itu mengetahui bahwa akan ada Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu pergi. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Gitu. Berarti pada saat itu belum ada Roh Kudus. Makanya pada saat Paulus bertanya kepada murid-murid, apakah kalian sudah pernah menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami belum pernah mendengar apa sih Roh Kudus itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang pada saat itu belum mengenal apa itu Roh Kudus. Dan mereka dibaptis pun tidak dengan nama Roh Kudus. Jadi orang-orang ini ternyata mereka hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes, termasuk Yesus. Yesus itu pun dibaptis dengan baptisan Yohanes. Jadi baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bahkan kita tahu bersama bahwa Yesus itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Ternyata, Zulkifli Abbas ini sama saja dengan Sugi, hanya berlagak paham saja. Beliau ini berusaha menjabarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, namun hanya sepotong-sepotong yang sesuai dengan yang dia perlukan. Untuk mendukung argumen-argumen yang dia ajukan, dan itu sudah pasti salah. Karena dia mengabaikan konteks dari yang dia baca. Membaca Alkitab dengan cara membaca Al-Quran. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Perintah Yesus kepada murid-muridnya. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Inilah dalilnya, perintah Yesus untuk membaptis setiap orang percaya kepada murid-muridnya. Jadi jelas sekali Abbas ini. Cuma ngawur, tanpa dasar dalil. Dan memang benar, Yesus tidak pernah membaptis seorang pun.
Namun murid-muridnya yang melakukan pembaptisan itu. Kita lihat dalilnya. Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nyata sekali, Abbas keliru semua dalam membahas Alkitab. Selain itu dalam setiap bacaan, dia hanya mengutip sebatas yang dia perlukan saja, dengan mengabaikan konteks-konteks yang ada. Seperti pada Kisah Para Rasul 19 ayat 1-4, Abbas memakainya sebagai dalil, bahwa di Efesus, orang-orang percaya tidak mengenal Roh Kudus. Padahal di dalam ayat berikutnya, dinyatakan di sana orang-orang percaya, yang semula tidak mengenal Roh Kudus, memberi diri mereka dibaptis. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, Roh Kudus turun. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Terbukti, Abbas memanipulasi makna bacaan di Alkitab dengan merujuk ayat-ayat yang mendukung asumsinya. Untuk membenarkan pemikirannya saja. Baptisan yang mereka terima, orang-orang yang mereka terima sebelum Yesus dan juga pada zaman Yesus itu adalah baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes. Berarti di luar daripada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah ajaran yang menyesatkan. Mengenai baptisan, sudah dijelaskan tadi di depan dengan dasar dalilnya. Jadi testimoni Abbas itu adalah ajaran yang menyesatkan. Benar-benar ngawur, tanpa dalil. Para nabi dan juga Yesus tahu bahwa yang dimaksud dengan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Elizabeth, Yusuf, Maria, dan juga termasuk yang datang kepada Yesus. Kita lihat kebodohan Abbas dengan mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril, yang dia imani berdasarkan kitabnya. Padahal sebenarnya tidak demikian yang dikatakan Al-Quran. Apabila Abbas dan orang Islam membaca dengan teliti sesuai teks asli, akan mengetahui dengan pasti bahwa Jibril bukan Roh Kudus. Kita lihat di situ, kata Jibril disisipkan. Di belakang kata-kata roh kami di dalam tanda kurung. Artinya apa? Kata Jibril itu, tidak ada di dalam teks asli Al-Quran. Jadi terbukti testimoni Zulkifli Abbas. Tanpa dasar dan kita buktikan salah. Kita tahu dalam teks asli Al-Quran, bahwa Roh Kudus bukan Jibril. Pembahasan lebih lengkap mengenai Jibril dan Roh Kudus ada pada video saya. Siapakah Jibril, Ruhul Kudus ataukah malaikat? Link video ada di deskripsi.